sini kami akan menjelaskan yang pertama-tama adalah definisi stroke iskemik dan stroke hemoragik. Yang kedua adalah tanda-tanda stroke iskemik dan stroke hemoragik. Yang ketiga adalah efek yang ditimbulkan iskemik dan stroke hemoragik. Yang keempat adalah diagnosis dan pengobatan iskemik dan stroke hemoragik. Terus yang terakhir dan yang kelima adalah saran dan pencegahan iskemik dan stroke hemoragik. Halo semuanya, saya Amelia Putri. Saya akan menjelaskan tentang stroke iskemik dan stroke hemoragik. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu stroke iskemik. Stroke iskemik yaitu suatu kondisi yang terjadi pada pembuluh darah, yaitu penyumbatan atau pembekuan pembuluh darah sehingga menghambatnya aliran darah ke otak. Yang kedua, stroke hemoragik. Stroke hemoragik yaitu suatu aliran darah pecah sehingga darah merembes ke area pembuluh darah di otak dan sekitarnya. Selanjutnya, tanda-tanda stroke hemoragik dan iskemik. Yang pertama, stroke iskemik, yaitu penurunan daya berpikir dan mengingat dan perubahan perilaku pada pasien stroke iskemik. Selanjutnya, tanda-tanda stroke hemoragik. Yang pertama, munculnya secara tiba-tiba sakit kepala dengan kondisi yang parah. Yang kedua, kelumpuhan atau kelemahan bagian pada salah satu sisi gerak tubuh. Selanjutnya, sulit berbicara. Saya Melika Selvirayasa, saya akan menjelaskan efek, diagnosis, dan pengobatan stroke iskemik dan stroke hemoragik. Yang pertama, stroke iskemik. Apa saja efek yang ditimbulkan dari stroke iskemik? Kita kenal dengan istilah segerak RS. Apa saja itu? Senyum tidak simetris, gerak separuh tubuh melemah, bicara pelo, kebas atau kesemutan separuh tubuh, rabun pandangan, dan sakit kepala hebat. Jadi apabila ada gejala ini segera ke RS ya. Diagnosis stroke iskemik dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik apakah ada tanda-tanda segera ke RS, kemudian melakukan pemeriksaan CT scan atau MRI kepala, dan melakukan pemeriksaan laboratorium berupa kolesterol, gula darah, dan fungsi koagulasi. Pengobatan stroke iskemik dilakukan dengan terapi akut. Terapi akut diberikan pada 3-4 jam pertama terkena serangan stroke dengan memberikan obat trombolitik yang dapat memecah gumpalan darah. Kemudian terapi suportif berupa kontrol tekanan darah, cairan dan oksigen dalam darah. Kemudian rehabilitasi dengan melakukan fisioterapi dan terapi wicara. Yang kedua, stroke hemoragik. Stroke hemoragik menimbulkan efek yang mendadak seperti sakit kepala mendadak, penurunan kesadaran, kejang, muntah yang berulang, serta kelumpuhan yang mendadak. Diagnosis stroke hemoragik dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan CT scan atau MRI kepala, serta angiografi cerebral. Pengobatan stroke hemoragik dilakukan dengan memberikan terapi medis berupa mengontrol tekanan darah, mengontrol tekanan intrakranial, serta memberikan obat antikoagulan yang dapat menghambat pembekuan darah. Kemudian melakukan pembedahan dan dilanjutkan dengan terapi rehabilitasi medis berupa fisioterapi dan terapi wicara. Saran dan pencegahan stroke iskemik dan stroke hemoragik adalah untuk pencegahannya pertama-tama adalah mengontrol tekanan darah dan gula darah. Yang kedua, menghindari merokok dan alkohol. Yang ketiga adalah menjaga berat badan ideal. Yang keempat adalah olahraga teratur. Yang kelima adalah pola makan sehat rendah garam dan lemak. Untuk sarannya adalah perlu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gejala awal stroke dan pentingnya penanganan cepat di rumah sakit agar risiko kecacatan dan kematian dapat ditekan.